kasih Pak Ubed atas waktunya. Jadi kami dari kelompok 8 akan menjelaskan terkait strategi peningkatan ketepatan sasaran di program KIP kuliah. Yang mana di sini kita menggunakan metode ANP. Dan saya Pon Amira adalah dengan NP 50332410012. Saya Siti Ramada Valina dengan NRP 50332410007. Saya Udo Frans dan RP 5033 dan 1015. Saya Dimas Rania dengan NRP 50332410447. Baik, jadi di sini kami menganalisis dari latar belakang dan juga tujuan kami menganalisis program KIP kuliah. Di sini kita temukan bahwa sebenarnya menerima KIP kuliah itu sebenarnya ada ketidaksepakatan sasaran di situ. Yang pertama adalah data tidak akurat yang didukung oleh data DTKS yang tidak mutlak, self-reporting yang buruk, dan juga integrasi lemah antar lembaga. Selanjutnya, proses seleksi yang lemah itu didukung oleh verifikasi dokumen administrasi yang lemah, tidak ada survei lapangan tersistem, dan juga SDM dari verifikator itu sangat terbatas. Selanjutnya, monitoring lemah itu evaluasi tidak terstruktur dan juga pelaporan partisipatif yang sangat tidak efektif dan juga kriteria ekonomi itu didukung oleh penghasilan yang sangat mudah dimanipulasi dan juga indikator kemiskinan yang multidimensi. Selanjutnya, untuk tujuan yang pertama adalah kita menetapkan kriteria-kriteria utama yang paling berpengaruh. Kedua, kita bobotkan dari masing-masing kriteria, lalu kita evaluasi tiga alternatif dari strategi peningkatan ketepatan sasaran, yang mana outputnya sendiri itu adalah peningkatan dari itu adalah strategi peringkat prioritas yang mana nantinya akan dijadikan sebagai dasar pembuat kebijakan. Nah, selanjutnya adalah model ANP dan kriteria serta alternatif yang kami gunakan. Nah, metode ANP sendiri adalah pengambilan keputusan multi kriteria yang menghubungkan antara pengaruh yang ada di kriteria dan alternatif. Kami menggunakan 9 step dengan output menentukan prioritas strategi yang terbaik untuk meningkatkan ketepatan sasaran KIP kuliah. Serta di sini kami memiliki tujuan meningkatkan ketepatan sasaran KIP kuliah. Di sini ada kriterianya ada 4, ketepatan data penerima, prioritas berbasis ekonomi, proses seleksi dan verifikasi, serta monitoring dan evaluasi program. Kemudian alternatif yang kami gunakan adalah perbaikan dan validasi data terbaru, verifikasi lapangan dan wawancara yang ketat, serta pengawasan evaluasi berkala dan pelaporan partisipatif. Next. Baik, kita langsung saja ke langkah-langkah perhitungannya. Pertama yaitu geomin, di mana geomin ini digunakan untuk penggabungan penilaian dari seluruh respon dan melakukan perhitungan cluster weight, di mana dapat dilihat hasil hasil tabelnya seperti ini. Boleh di next. Yaitu yang kedua yaitu cluster weight matrix, di mana cluster weight matrix ini juga berfungsi untuk menentukan bobot setiap cluster sebagai dasar pembentukan weighted super, di mana dapat dilihat juga ditemukan kriteria alternatif itu dari pembagian dari hasil-hasil alternatif dan kriteria tersebut. Boleh di next. Dan langsung balik ke yang ketiga, unweighted supermatrix. Di mana untuk unweighted supermatrix sendiri ini menunjukkan hubungan antar elemen berdasarkan hasil perbandingan dan hasilnya itu masih belum dinormalisasikan seperti itu. Dapat dilihat tabel-tabel di bawah ini. Boleh di next. Oke, baik. Sekarang kita langsung beralih ke weighted supermatrix, di mana weighted supermatrix ini dapat dibagi dua. Ada yang sebelum normalisasi, di mana ada unweighted tadi dikali cluster weight dan belum masukkan dua. Dan juga jumlah kolomnya itu setelah dinormalisasi satu, di mana untuk menghitung langkah selanjutnya itu jumlahnya harus satu. Boleh di next. Dan ini untuk limit matriksnya, di mana limit matriks ini adalah menghasilkan nilai prioritas akhir yang digunakan untuk menentukan ranking alternatif, di mana limit matriks ini ditemukan dari hasil limit calculation sebanyak 50 kali seperti itu. Dapat dilihat juga untuk tabelnya. Boleh di next. Dan ini untuk multiletter geomin, di mana multiletter geomin ini digunakan untuk menghasilkan bobot prioritas yang mewakili seluruh responnya sebagai dasar penentuan ranking akhir pada NP, di mana dia juga memaparkan sebuah perhitungan yang berbeda-beda dari NP geomin, NP single, IP single, dan IP multi seperti itu. Boleh di next. Baik, jadi dari semua cara dan dan materi tersebut, kita pun menemukan ranking alternatifnya, di mana untuk pengambilan keputusan akhirnya berada di alternatif penguasaan evaluasi berkala dan pelaporan partisipatif. Mengapa dapat dikatakan demikian? Karena dapat dilihat bahwa alternatif ini itu memiliki konsistensi dalam hal nilai paling tertinggi, di mana diantaranya yaitu ANP single, AIP single, dan AIP multi. Oleh karena itu dikatakan dinilai sebagai alternatif yang paling efektif untuk meningkatkan ketepatan sasaran penerima KIP kuliah. Dan juga untuk alternatif yang kedua yaitu verifikasi lapangan dan wawancara yang ketat. Dan yang ketiga yaitu perbaikan dan validasi data terpadu. Boleh di next.
Baik, dan ini untuk CR summary geominya, di mana tabel ini menyajikan hasil uji konsistensi rasio dari seluruh matris perbandingan setelah penilaian responden digabung menggunakan geometric mean, di mana dapat terlihat juga bahwa hampir semua perbandingan itu memiliki status konsisten, seperti itu. Dapat next. Nah, untuk slide terakhir, di sini ada kesimpulan dan rekomendasi. Nah, di sini dari kami menghitung hasil ANP, terdapat prioritas utama, ada 4 prioritas, yaitu dari pengawasan evaluasi berkala dan pelaporan partisipatif yang berbobot 21,07%. Kemudian ada verifikasi lapangan dan wawancara ketat, yaitu bobotnya 20,40%. Dan adanya perbaikan dan validasi data terpadu, yaitu 15,68%. Dan pada kriteria utama, yaitu adanya prioritas berbasis ekonomi yang berbobot 15,96%. Nah, dari perhitungan kami sendiri dapat disimpulkan bahwasannya strategi peningkatan ketepatan program KIPK kuliah berdasarkan perhitungan ANP ini tidak hanya tidak hanya berasal dari satu faktor, namun adanya kombinasi dari beberapa faktor. Nah, adanya rekomendasi yang bisa diterapkan yaitu adanya evaluasi rutin untuk melakukan evaluasi rutin setiap semester, kemudian ada pelaporan partisipatif, buka mekanisme pelaporan yang lebih partisipatif, kemudian ada verifikasi lapangan dan wawancara, validasi data terpadu, dan yang terakhir adanya tata kelola yang tepat sasaran, di mana mendorong tata kelola program yang lebih tepat sasaran, transparan, dan akuntabel. Bisa di next. Nah, di sini ada lampiran beberapa responden dari hasil analisis kami. Ada responden 1 hingga responden 5. Bisa di next. Nah, di sini juga ada spreadsheet perhitungan dari kelompok kami. Bisa di scan QR atau tap link. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Terima kasih, Bapak. Terima kasih.